Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Sabina Haryadi dengan NIM 2120203862201026. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Jadi yang pertama itu, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Tujuan dan saran pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dapat membangkitkan semangat untuk hidup, membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Secara umum pendidikan anti korupsi ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tidak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini bila dilakukan bersama-sama semua pihak akan menjadi gerakan massal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi. Yang kedua yaitu jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, melalui pendekatan hukum, melalui pendekatan budaya, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, implementasinya yaitu pemberian bimbingan seperti kebiasaan yang memberikan manfaat tentang pendidikan anti korupsi. Yang kedua yaitu dari mata pelajaran seperti PPKN dan pembelajaran lainnya ya. Yang ketiga yaitu sosialisasi yang lebih lanjut dari lembaga pendidikan untuk mendukung pendidikan anti korupsi. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan pendidikan anti korupsi. Nah, memahami bagaimana cara disiplin. Yang kedua yaitu memahami manfaat dari jujur. Yang ketiga yaitu mengajarkan budaya tanggung jawab. Keempat, mengetahui konsekuensi dari korupsi. Nah, yang keempat, yang selanjutnya yaitu sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nah, religius, jujur, bertoleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial. Nah, yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi politik yaitu membuat kebijakan berdasarkan pada kepentingan umum atau bersama, atau bisa juga disebut adil, melaksanakan kebijaksanaan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran atau jujur dan berani, melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih, adil dan berani juga, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, sosiologinya yaitu menepati janji, bertanggung jawab, tidak diskriminatif dalam memberikan layanan atau adil, tidak nepotisme, tidak kolusi, melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial dan ekonomi, membunyikan radio, TV,
tapi dengan sewajarnya atau bijaksana berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial atau peduli. Melakukan donor darah dengan ikhlas. Nah, ekonominya yaitu melakukan persaingan secara sehat, tanggung jawab, jujur, kerja keras. Yang kedua yaitu tidak menyuap. Harus disiplin, jujur dan disiplin, tidak boros dalam menggunakan sumber daya energi dan dana sederhana. Tanggung jawab, tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi, jujur, peduli dan tanggung jawab. Nah, hukumnya yaitu tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang dan sebagainya, tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan dan sebagainya juga, tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain dan sebagainya. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain. Kita harus jujur bertanggung jawab, tidak melakukan persengkokolan dalam nilai keputusan. Nah, nilai acuan pendidikan anti korupsi, kesejajaran sama tingkat kedudukan sebanding sama seimbangnya tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan dan sebagainya. Misalnya berani dan siap menerima risiko, amanah, tidak mengelak, tidak berbuat berbuat yang terbaik, dan fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak dari sendiri atau pihak lain melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, disiplinnya itu tata tertib, ketaatan, kepatuhan atau pada peraturan, tepat waktu, tertib dan konsisten. Jujur yaitu lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, perkataannya selalu benar. Nah, soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Nah, selaku koruptor kebanyakan menghamburkan uang serta berbohong kepada masyarakat, kepada rakyat dan masyarakat dan atasan dana yang mereka korupsi. Jadi nilai kesederhanaan dan kejujuran sangat penting untuk pendidikan anti korupsi. Nah, yang ketujuh yaitu jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Nah, faktor internal adalah faktor pendorong korupsi dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang berasal dari bagian luar seseorang. Yang kedelapan yaitu sebutkan dan jelaskan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Nah, tindak korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan dapat anatomi menjadi beberapa aktivitas yang rawan terjadinya korupsi, yaitu yang pertama mengangkat jabatan kepala sekolah, pengadaan sarana dan prasarana termasuk seragam, buku, gedung, peralatan laboratorium dan sebagainya. 3 yaitu menggunakan dana BOS. Yang keempat, penerimaan siswa baru. Yang kelima, undangan untuk memasuki PTN melalui undangan. Anti korupsi untuk kasus ini adalah meningkatkan kualitas SDM di suatu pengelolaan pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Faiza Farok Tafal Sobo wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.